Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Gereja Kristus Ketapang dan Jemaat Gereja Kristus dimanapun Bapak Ibu berada. Puji Tuhan kita berada pada pagi hari ini untuk memasuki hari yang Tuhan jadikan dengan penuh kekuatan dan sukacita daripada Tuhan. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu melalui firman Tuhan yang kita akan renungkan dari kitab Ibrani pasal kelima. Terlebih dulu kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi yang indah yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kiranya damai sejahtera dan berkat Tuhan mengalir di dalam setiap hati kami, di dalam setiap jiwa kami, dimanapun kami berada. Jemaat-Mu dimanapun mereka, pada saat mendengar firman Tuhan ini, mereka dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 menjadi bahan renungan kita hari ini, tetapi saya akan bacakan ayat 7 saja. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap, tangis, dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Kita punya imam besar, kita punya Tuhan yang telah datang ke dunia menjadi imam yang menyelamatkan, yang menyertai, yang memimpin hidup kita. Saudara, dalam Ibrani 5 ayat 7 ini kalau kita lihat adalah satu pernyataan teologis dalam hal penderitaan dan ketaatan Kristus. Yesus menderita di dalam kemanusiaannya sejati, dan penderitaannya itu nyata. Tadi dikatakan di dalam doa dengan ratap tangis, permohonan dengan ratap tangis dan keluhan. Dan dia berdoa kepada Bapanya, dikatakan punya relasinya dengan Bapa, yaitu yang sanggup menyelamatkan di dalam atau dari maut. Saudara, kalau kita lihat kunci firman Tuhan ini adalah satu penderitaan Kristus yang sungguh-sungguh sebagai manusia biasa, manusia, anak manusia, disertai dengan jeritan penuh kesakitan, dan puncak kesedihannya itu ada di Getsemani. Bahkan dikatakan ia menegaskan bahwa kelemahan manusiawi Yesus yang nyata sekaligus kesediaannya menjalani penderitaan. Itulah yang dilakukan oleh imam besar menurut Ibrani, saudara. Dikatakan bahwa dia tidak dihindarkan dari salib, tetapi kemenangan atas maut melalui kebangkitan. Dia diselamatkan dari maut. Bapa menjawab doanya dengan cara tertinggi, yaitu mengubah kematian menjadi jalan keselamatan. Dan karena kesalehannya, saudara-saudara, Tuhan doanya didengarkan, doanya dikabulkan dengan menghapus penderitaan, memberi kekuatan untuk menyelesaikan misinya. Ini menjadi satu penghiburan dan kekuatan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Kita punya Tuhan yang menderita, dan dia mati, dan dia menang atas maut. Karena jalan itulah yang telah ditentukan dan dipilih untuk menyelamatkan manusia. Sepertinya Tuhan kalah, tetapi justru dikatakan melalui kelemahannya itu kuasa keselamatan dinyatakan. Dia tidak diselamatkan dari kematian, tetapi diselamatkan melalui kematian bagi kita semua. Saudara, itulah
imam besar yang kita muliakan, yang kita sembah dan kita percayai. Dan dia selalu berdoa dan mengingat kita sebagai orang-orang yang sedang berada di dalam dunia. Oleh karena itu mungkin jikalau kita dalam penderitaan dan kesulitan, mungkin ke dalam ketantangan-tantangan yang sulit, Tuhan tidak membiarkan kita. Tapi dia berjanji, dia merasakan penderitaan-penderitaan dan kesulitan kita. Dan dia akan melepaskan dan memberikan jalan keluar bagi kita. Itulah janjinya bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Kita harus mempunyai relasi yang dekat dengan dia. Kita punya hubungan yang dekat dengan dia. Dan kita semakin sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah dunia ini untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Saudara-saudara yang kekasih jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, tentunya di dalam hidup kita ke depan banyak orang meramalkan kesulitan, penderitaan, masalah akan datang. Tapi percayalah, Tuhan tidak membiarkan itu semua terjadi tanpa sepengetahuan dia. Sehelai rambutmu tidak akan jatuh tanpa seizin dia. Kalau burung-burung pipit di udara dipelihara oleh Tuhan, terlebih kamu, kita, saudara, itulah janji Tuhan bagi kita. Oleh karena itu serahkanlah khawatirmu kepada dia. Dan Paulus mengatakan, sabarlah dalam kesesakan. Bertekunlah di dalam doa. Mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita, dia yang menderita, kita diselamatkan. Jikalau kita menderita karena nama Kristus, itu juga bagian di dalam kehidupan kita, di dalam iring dan ikut Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa mengikut aku, dia harus memikul salib, mengikut aku sepanjang hari. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan Tuhan mau untuk itu. Dunia kadang menawarkan yang pintas, yang enak, yang gampang. Tetapi barang siapa mengikut Tuhan, jalan-jalan yang sulit, penderitaan, masalah mungkin akan menjadi bagian kita. Mari kita tetap mendoakan saudara kita yang mungkin di dalam kesulitan, di dalam aniaya, di dalam tekanan. Mungkin juga mereka terabaikan, terpinggirkan. Dan Tuhan sekali lagi mengingatkan kepada kita, kehadiran kita bukan untuk kita dilayani. Kita dipanggil untuk melayani. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Kiranya Bapak Ibu dikuatkan, kita semakin setia dalam iring dan ikut Tuhan, kita tetap setia, percaya, berdoa, berbakti kepada Tuhan. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kiranya semua jemaatmu yang mendengar firman Tuhan ini beroleh kekuatan, janji, pertolongan daripada Tuhan. Dan kami tidak merasa lemah, tapi kami tetap yakin dan percaya. Jikalau Tuhan beserta dengan kami, Engkau akan menyertai, membimbing dan menolong kami. Kuatkan setiap jemaatmu yang mungkin berada di dalam kesulitan, masalah, tantangan, dimanapun mereka berada. Mungkin mereka juga ada yang sakit. Biarlah oleh bilur dan darah-Mu Tuhan, Engkau memberi kesembuhan bagi mereka. Nyatakanlah kuasa dan mujizat-Mu kepada mereka semua yang berharap kepada-Mu. Terima kasih. Kami rindu Tuhan akan menyertai dan memberkati apa yang kami kerjakan dan kami lakukan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan menyertai kita dan Tuhan memberkati kita. Amin.